tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kunjung tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kia boleh boleh kiai gitu bercoba boleh ngere berkompak kita selawat keangkui kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir pada hati karena barusan saya sedang menonton Akademi Asia. Pas begitu saya nonton, yang tampil adalah Fitri Malaysia. Rupanya banyak teguran daripada masyarakat bahwa Fitri tidak pantas di situ. Namun para komentator memberikan support dan semangat bahwa dia pantas di sana. Saya pun juga sama barusan. Pertama, assalamualaikum, lemah saya. Tapi alhamdulillah dengan yang kedua, mudah-mudahan sedikit mengurangi rasa kerinduan kalian kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Suaidi Mastur yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan Ustaz Sulaiman, dan yang saya hormati Sahibul Bait, pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bapak Mufid sekeluarga. Kalau saya tidak salah barusan mendengarkan seperti itu, karena yang jelas saya tidak tahu menahu masalah bagaimana pembicaraan panitia dengan kiai. Saya dipanggil begitu nonton, dipanggil berangkat, tidak tahu apa nanti saya bicarakan ini. Yang jelas sebagai keinginan saya ingin menunjukkan bahwa walaupun sedikit pemahaman saya, pengetahuan pemahaman saya, tapi saya ingin tunduk dan taat kepada guru kita semuanya. Karena apa? Tidak ada gunanya saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang pintar, orang alim tapi tak patuh, tak tunduk dengan gurunya. Tetapi bukan berarti saya mengabdikan atau mengatakan bahwa saya tunduk dengan guru, tetapi berusaha ke sana. Alhamdulillah, di malam hari yang mubarakah ini, di malam hari yang insya Allah cerah ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kediaman Bapak Mufid dan tetangga beliau juga, dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dengan keadaan sehat walafiat, sehingga dengan keadaan tersebut kita dapat hadir di majelis yang penuh mubarakah ini, bisa hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita, pertemuan kita di malam hari ini beriringan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ridha Allah itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain, saudara kaum muslimin rahimakumullah, bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, tetapi karena ridha Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersyukur kita dapat hadir di majelis ini. Aturkan kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau kita bisa duduk bersama, berkat beliau kita bisa duduk berpisah laki-laki dan perempuan. Seandainya tidak dikenalkan oleh Rasulullah, mungkin tak nampak mana kopiah mana kerudung bercampur aduk. Namun karena ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nampak mana yang laki-laki mana yang perempuan. Dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan, bisa kita teruskan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita selalu memuji, bermadah, menyanjung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita semuanya fa insyaallah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat kelak surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang saya hormati, para tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira setuju tidak kalau Bapak saya panggil sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala? Setuju tidak? Mudah-mudahan. Karena apa, saudara kaum muslimin rahimakumullah? Kalau tadi di sambutan sebagai ketua panitia saya diminta untuk menjelaskan sebuah ayat Al-A'raf, mungkin saya tidak bisa menjelaskan tentang itu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa dijelaskan oleh para ulama-ulamanya Allah, para guru-guru kita yang paham. Namun saya sedikit memberikan penjelasan bagaimana, apa gunanya kita berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya panggil saudara sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikutip daripada Imam As-Sarri As-Sabaqti, beliau mengatakan, man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Seartipun paserah-paserah orang seasaja seaniat hadir dak kasitung tempat seneng tempat paneka yuqra'u maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, maos tentang kelahir-kelahir kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lengkap ika ditok kanggo maos paneka saudara. Yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada maudhi'an faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Sungguh orang tersebut telah menuju ke sebagian daripada kebun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya berani menyebutkan saudara kaum muslimin rahimakumullah sebagai tamu Allah. Tapi ingat, besok jangan berubah. Hati kita tancapkan iman kepada Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, bawa pulang supaya kita dianugerahkan raudhah min riyadil jannah. Jangan hanya di tempat ini kita mengatakan cinta kepada Nabi, begitu pulang waliyadzubillah dirusak oleh Facebook dan semacamnya, saudara. Ini anak-anak muda kita sekarang yang banyak kenal semacam itu.
bahkan saya sendiri pun terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan khudh ma sofa wa da ma kadar, ambil yang bersih tinggalkan yang kotor. Facebook, internet dan lain semacamnya itu adalah tantangan hidup dan tidak bisa kita hilangkan. Dan kita tidak bisa membenci itu semua, tetapi juga tidak bisa mencintai itu semua. Tetapi kita harus tahu apa benda itu, supaya kita tidak dibodohi oleh anak-anak kita. Jangan kemudian kita melihat anak saya di dalam rumah, oh bagus ngaji, rupanya Facebookan. Itu merusak saudara. Oleh karena itu hati-hati, dan kita selaku orang tua juga perlu tahu tentang itu supaya menjadi kontrol terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu khudh ma sofa wa da ma kadar, kata ulama, ambil yang bersih tinggalkan yang kotor. Facebook kita ambil, sarana itu kita ambil sebagai komunikasi dakwah kita. Tak kala azan banyak saudara-saudara kita yang tak ingat dengan azan, dengan waktu. Kita tulis status, hai boy, kawan-kawan semuanya, waktunya azan duhur, kita sholat sejenak. Itu memanfaatkan sarana, memanfaatkan internet yang ada. Tidak bisa dihilangkan itu semuanya saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW di malam hari ini, dan bawa pulang, istiqomahkan dalam hati. Insya Allah sebagai legalitas, sebagai tamu Allah akan selalu ada pada kita semuanya, insya Allah saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kata Imam Asy'ari tadi, kenapa kalau kita hadir di majelis ini dikatakan sebagai tamu Allah, orang yang mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Li'anna dzalik ma qasada, karena hal itu dia tidak bermaksud hadzal maudhi'a, kepada tempat tersebut, illa li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man kana ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta padaku maka dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta bagaimana? Perlukah kita lukiskan itu di dalam sebuah kertas? Perlukah kita ungkapkan itu di dalam sebuah ungkapan? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya rasa yang paling penting adalah pengamanan daripada kertas dan ucapan tersebut. Namun hal ini tidak bisa terlukiskan kecuali setelah kita ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin di TPA sudah diajarkan apa makna dari kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknahu anna ta'kida anna rasulullah sallallahu anna muhammadan rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yajibu ta'atuhu bima amara, wajib kita tancapkan ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tancapkan dalam hati bahwa kita akan ikut kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wajtinabu ma naha wa zajara, dan wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang dihardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat mengucapkan kalimat tersebut, hati berbicara bahwa saya akan taat kepada perintah Nabi dan saya akan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana dengan tradisi kita ini? Ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin segelintir orang mengatakan bahwasanya hal yang semacam ini tak dikehendaki oleh Islam. Oleh karena itu tak perlu kita lakukan. Sebagian orang ada mengatakan seperti itu. Segelintir orang yang tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang semacam ini
tidak mengungkapkan kalimat seperti itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam khutbah saya tadi sampaikan, mohon maaf saya mengeluarkan kertas karena tidak ada persiapan. Untung masih ada coretan ini, alhamdulillah. Jadi di dalam hal masalah ini dikutip daripada penjelasan Imam As-Suyuti. Mohon maaf, saya hanya mengutip daripada penjelasan Imam As-Suyuti yang ucapan beliau dikutip oleh Imam Muhammad Syatah Ad-Dimyati yang menulis atau yang mengarang hasyiah kitab Fathul Mu'in yang diberi dengan nama I'anatul Talibin, cetakan Toha Putra pada halaman juz 3 halaman 363. Perlu saya bacakan supaya kita punya panduan, supaya tidak ketika mendengar bahwa kegiatan ini dianggap tidak baik oleh agama, mendengar orang yang menganggap tidak baik kemudian luntur hati kita. Jangan saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada para ulama aslafun salihun, orang-orang yang alim, orang-orang yang wara yang tidak melaksanakan kegiatan ini semata-mata itu karena ingin mendapatkan kecintaan Nabi SAW dengan menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan faidatun fi fatawil Hafidh As-Suyuti fi babil walimah. Su'ila amman amilal maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal. Beliau ditanya tentang seseorang, kira-kira sahibul bait, kakak Mufid pada malam hari ini ditanya amman maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal. Kira-kira Kak Mufid apa maksudnya kakak melaksanakan kegiatan seperti ini di malam hari ini? Begitulah kira-kira redaksi itu. Kemudian ditanya ma hukmuhu, bagaimana apa hukumnya itu, min haitsu syar'i, ditinjau daripada tinjauan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa hal huwa mahmud atau mazmum, apakah kegiatan yang semacam ini terpuji atau malah terhina, mulia atau buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yusabu fa'iluhu aula, dan apakah yang melakukan kegiatan ini, kita semua yang diundang oleh sahibul bait ini, mendapatkan pahala atau tidak? Qala wal jawabu indi. Kemudian Imam As-Suyuti beliau menjawab, jawaban menurut saya, kata beliau, anna asla amalil maulid, bahwa asal daripada, dasar daripada peringatan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa ijtima'un nas. Yang pertama yaitu kira-kira ijtima'un nas, berkumpulnya masyarakat, berkumpulnya orang-orang ini. Karena kita ini saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis dikatakan al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin satu dengan yang lain itu ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Itulah kira-kira maknanya. Dengan sebab itu kita berkumpul. Alhamdulillah, Bapak Mufid mampu melaksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik dan seterusnya. Saudara muslimin rahimakumullah, ini yang pertama, karena ada silaturahim seperti ini sehingga saling mengenal satu sama lain, tidak saling menghina, mencaci dan semacamnya, sehingga menjadi sebuah keretakan, perpecahan. Itulah yang pertama saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ijtima'un nas, paling berharga di dalam Islam. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, katanya seperti itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan membaca sedikit
sedikit daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini kegiatan yang kita lakukan. Saya yakin sebelum ini dimulai ada pembacaan Maulid Nabi, sebelum dilaksanakan kegiatan ini kita diawali dengan suratul Fatihah. Itulah qira'atu ma yatayassara minal Qur'an. Nabi mengatakan kepada kita, nawwiru buyutakum bi qira'atil Qur'an, sinari rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin bahagia benar di dalam rumah tangga kita, ada kebahagiaan, ada ketentraman, sakit bersama, bahagia bersama, nyaman bersama, apa kira-kira resep yang diajarkan ulama dan perlu kita amalkan saudara kaum muslimin rahimakumullah? Di dalam Muraqil Ubudiyah, di sana dikutip hadis Nabi SAW yang menjelaskan fadilah membaca suratul Kahfi, bahwa ketika suratul Kahfi dibaca pada malam Jumu'ah atau pada hari Jumu'ah, maka akan datang sebuah sinar yang memancar menembus kepada, yang tembus daripada rumah kita ke Baitullahil Haram. Di sana tempat berputarnya malaikat-malaikat Allah, yang kemudian ketika malaikat-malaikat melihat cahaya itu datang sampailah kepada rumah kita, dan malaikat-malaikat itulah yang mendoakan kita semuanya saudara muslimin rahimakumullah. Inilah yang ada makna kandungan di dalam perayaan ini, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Kemudian wa riwayatil akhbar al-waridi fi mab'adi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kegiatan ini kemudian diterangkan, dijelaskan, dibacakan tentang riwayat-riwayat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelekkah seperti ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan sementara kita tidak tahu dengan jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu berbahagialah di kalangan kita masih banyak yang menyelenggarakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah di tempat-tempat yang lain menjelaskan fadilah-fadilah, menjelaskan sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Kemudian setelah itu summa yumaddu lahum simatun yakulun, kemudian oleh sahibul bait disuguhkan makanan, disuguhkan jamuan. Insya Allah itu ada jatah masing-masing, insya Allah nanti di atas sudah tinggal separuh nampaknya ini. Ini termasuk daripada kegiatan yang ada di dalam ini. Insya Allah saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah terlaksana ramah tamah yang kita kenal di masyarakat kita, wa yansharifuna min ghairi ziyadah ala dzalik, kemudian pulang, selesai acara pulang ke rumah tanpa menambah kegiatan yang lain. Jangan kemudian ditambah dengan kegiatan ini, oh ini tak bagus, ini begini, nah, ditambah dengan menggunjing. Itulah yang merusak amal kita saudara kaum muslim rahimahumullah. Selesai acara ini kita pulang, kita renungkan siapa Nabi, bagaimana cara mengaplikasikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslim rahimahumullah. Nah, kemudian jawaban yang paling inti daripada Imam As-Suyuti, bagaimana hukumnya minal bid'ahil hasanah, itu termasuk bid'ah hasanah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena tidak ada langsung daripada Rasulullah SAW. Namun saudara kaum muslimin rahimakumullah, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mungkin yang kita kenal santri-santri yang baru, itu pengarang kitab Mukhtasar Jiddan, itu sebagian kecil dari karangan beliau, ya. Siapa? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengistinbat hukum tentang pelaksanaan ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Nabi begitu pergi ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana berpuasa. Kenapa antum pada puasa semuanya pada hari ini? Beliau mengatakan pada hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun, Allah menyelamatkan Nabi Musa.
dan kami puasa karena syukur itu. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya, apakah aku tidak lebih afdal, apakah aku tidak lebih utama dibandingkan daripada Nabi Musa? Aku lebih utama, aku lebih afdal. Ini yang diistinbat hukum oleh Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan, bahwa kegiatan semacam ini itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang insya Allah pelaksana daripada kegiatan ini akan mendapatkan pahala yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima fihi min ta'zimi qadrin nabi, karena kegiatan semacam ini itu karena mengagungkan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitu dibaca Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi dan seterusnya, tidak bisa lanjutkan, saya tak enak. Nanti takut merusak para jemaah ini. Ya, insya Allah ketika dilantunkan itu hadir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau katakan orang yang meninggal di jihad di dalam agama Allah itu sebagai amwat, para orang syuhada, para orang-orang yang meninggal. Tidak, saudara. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka semuanya hidup di sisi Allah dan Allah berikan anugerah yang besar. Lalu bagaimana dengan Nabi kita? Kalau para pejuang-pejuang Nabi, pejuang-pejuang Allah, sahabat-sahabat Nabi tak layak kita katakan sebagai orang-orang yang wafat, lalu bagaimana dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Yakinlah bahwa Nabi menyaksikan kegiatan kita pada malam hari ini, dan kita dikenali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini beriringan selalu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah nanti dilanjutkan oleh para asatid di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren tentang sejarah-sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita amalkan, kita ajarkan, kita kenalkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita semuanya mengenal siapa itu baginda Nabi, dan sehingga tertancap betul di dalam hatinya kecintaannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira inilah saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa pentingnya kita berkumpul pada malam hari ini, yaitu kira-kira untuk menanamkan silaturahim, yang kemudian untuk melahirkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bagi penyelenggara ini, mohon maaf saudara kaum muslimin rahimakumullah, supaya betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang telah dikemukakan tadi, bahwasanya yang melaksanakan kegiatan ini apakah ramai seperti ini, ataukah di rumah-rumah yang membaca Maulid Habsyi, membaca At-Tibai dan Ad-Diawlami dan semacamnya. Kemudian setelah itu selesai pulang, mudah-mudahan apa yang dilakukan seperti ini itu mendapatkan mahabbah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, ini yang pertama, tanamkan keikhlasan di dalam hati kita. Acara ini dilaksanakan semata-mata untuk menanamkan rasa mahabbah kepada Nabi. Kemudian kita undang saudara-saudara kita supaya menjalin hubungan silaturahim di antara kita. Dan bagi kita yang hadir begitu juga, datangi ini sebagai pertama
untuk menanamkan mahabbah kita kepada Nabi. Kemudian yang kedua, menghormati, mentakzimi undangan yang sudah disampaikan oleh Sahibul Bait ini. Itulah sehingga acara kita pada malam hari ini itu betul-betul membapakan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, beten kaudah nyon sepora kadinto nampan lo bisa abid kadinto karena materi tak ada di tosan seorang kadinto kan boleh tutup boleh kadinto sekonek materi kadinto orang niku KDI iki berbagai panggil saya pesan dari beri itu malam pada motak mereka jadi nyon sepora rekere kadinto kecewa ajunan sedih kadinto rekere kadiban apa kadinto. Jadi salam dari Kiai Kadinto nyon seporah mbik raja epon beliau nok bisa hadir di gelak Kadinto bedetamoy guru nah beliau sekaligus sesepuh beliau Kiai Haji Minan dari Bapolok beliau kelem edelem saampun Kadinto beliau siap karena Pak Haji kita beda elu beda yade Kadinto. Jadi pas beliau berangkat Rabu Habib Ja'far Sodi aduh pada tamu pas pada tamu ini nanti kasih penapah Kadinto jadi nyon sepora dari Kadinto dan kulis saya panggil Kadinto non bela non Kadinto ampun lah para anu lah lekan itu menit lah mungkin kita nganggap tuh saya anu Kadinto neku kekecewaan Fitri ibu Kadinto tapi alhamdulillah aku ibu tak kecewa kan mau kepancingan sedaya kan tak kecewa iring kelaban ridwan Allah Subhanahu wa taala paring kencaran ya Allah Subhanahu wa taala Sahibul Bait paring kemudahan paring kebahagiaan di dunia wa dunya wal akhirah. Sekali lagi beten kaulah selaku wakil dari Al Mukarram Kiai Haji Suaidi Mastur nyoan seporah saya tadak batesepon ban mau penapa saya sampai yakin untuk pada manfaat khusus saja beten kaulah pribadi. Sekali lagi beten kaulah nyoan seporah saya tadak batesepon ajuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa masukkan ke dalam hati sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan hadirat, memasuki acara yang terakhir yakni doa yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Rustadi. Kepada beliau waktu tempat kami persilahkan. Ala hadhihi niyah wa idza bi kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal matalibi wal maqasidi wa takfina bi barakatiha min kulli syarrin wa adwin wa hasidin. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bi hakima unzila alaihi suratil Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna du'afa faqawina ya qawiyyu ya matin. Allahumma qawi imanana wa qawi islamana wa qawi ihsanana wa qawi ukhuwatana al-islamiyah. Allahumma inna du'afa faqawina ya qawiyyu ya matin. Allahumma amitna ala al-iman. Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada undangan kami, dan juga kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada
Bapak Mufid dan tetangga-tetangganya, khususnya kepada